Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pesan Roh Kudus yang saya dapatkan di hati dan tentunya sudah terkonfirmasi. Dan saya bagikan ini bukan untuk pamer kerohanian, tetapi sejatinya segala berkat yang kita dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, mulai dari rema, ataupun berbagi kesaksian ataupun penglihatan, semuanya itu harus dipakai, ya. Semua karunia itu harus dipakai untuk membangun dan semuanya kemudian dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, gitu ya. Jadi tentunya selain saya yakin dapatkan, terkonfirmasi, dan saya lakukan ini dengan tujuan bukan untuk kepentingan saya sendiri atau menarik simpati atau kredit dari orang, gitu ya. Tetapi semata-mata terbeban untuk membagikan ini supaya memberkati, memotivasi, dan memperingatkan setiap kita untuk betul-betul berjaga-jaga di akhir zaman ini, ya. Jadi kemarin ketika saya rekaman untuk sharing yang terakhir, ya. Sorry. Rekaman yang terakhir itu saya pas duduk di situ, di kursi itu, saya cara saya untuk mendengarkan Roh Kudus itu saya nggak boleh tambah-tambah atau lebih-lebihkan, gitu ya. Saya hanya duduk dan kemudian di hati saya bicara gini, bahwa nanti akan ada orang yang akan berkomentar, ya, yang tidak membangun di dalam video ini, gitu ya, yang saya baru upload itu. Dan detail sekali suara itu menjelaskan kepada saya, dia akan berbicara kurang lebihnya itu menyangkut saya punya gaya dalam berbagi sharing, gitu ya, yang komplain tentang cara saya berbicara, cara saya berbagi, gitu ya. Dan ketika saya duduk di situ, suara itu berkata bahwa, dan mengingatkan saya, tentunya selalu saya katakan Roh Kudus itu akan berbicara dan mengingatkan firman. Saya langsung dibawa kepada kasus Saul yang pemalu, kemudian juga Musa yang tidak pintar bicara, gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak melihat keterampilan orang, kefasihan orang dalam berkata-kata. Selalu saya sampaikan kepada setiap orang yang saya layani bahwa Tuhan itu hanya melihat hati, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya duduk di situ, habis rekaman, sebelum saya doa rasanya, gitu ya, sebelum saya doa, suara itu sangat clear. Seperti yang saya katakan, saya nggak mau lebih-lebihkan, terus saya dengar suara begini begitu, enggak, saya nggak seperti itu. Para sahabat setia saya yang udah ikutin saya layani kurang lebih ada yang 8 tahun, 9 tahun, menjelang 10 tahun kita ya di pelayanan ini, tahu kalau saya itu nggak pernah yang namanya ngeroh-ngeroh atau yang aneh-aneh, gitu ya. Di kursi itu saya nggak sedang merenungkan tentang Saul atau Musa, gitu ya. Tetapi seperti kayak gini nih, saya duduk terus tiba-tiba ada suara di hati saya, nanti akan ada orang yang komentar dan fokus pada saya punya gaya dalam berbagi, gitu ya. Nah, terus lalu saya disiapkan tentang penghiburan, bagaimana Saul itu pemalu, padahal dia ketampanannya melebihi orang-orang Israel, gitu kan ya. Kemudian Musa juga tidak fasih dalam berbicara. Nah, gak lama setelah saya doa, rasanya saya buka channel kita di YouTube, benar ada orang yang
Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang sempat membacanya. Ada orang, ini bukan orang orang yang familiar namanya. Uh, dia bilang seperti ini. Anda ini ngomongnya itu diulang-ulang gitu ya. Jadinya agak bingung dengarnya gitu ya. Persis seperti apa yang suara itu katakan pada hati saya. Saya akhirnya kan prihatin iya, tapi geli sendiri ya. Lihat uh, uh, kategori atau apa ya? Kategori atau keadaan hati manusia yang sangat tidak terjaga gitu ya. Kita harus kembali kepada firman. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saya selalu pakai ilustrasi yang sederhana ini. Kalau orang hatinya lagi marah, kalau orang lagi marah, hatinya panas, maka dia akan meluapkan kemarahan, ya kan? Kalau orang suka mengungkapkan hal yang pahit, hal yang kecewa gitu ya, menyakiti orang lain, kembali lagi hatinya itu pasti sakit gitu ya. Agak pilek ini baru tidur 4 jam, nggak tahu kenapa jadi rada pilek gitu ya. Nah, saya tentunya sudah kebal ya dengan yang namanya yang kayak gitu-gitu gitu ya. Cuma saya mau katakan sebelum saya bagikan pesan penting ini, bagaimana hari-hari ini gitu ya, Tuhan itu melatih saya itu bukan lagi hal-hal yang dulu dilatih ketika tahun-tahun yang lalu. Dan saya pun tidak lagi mengejar yang namanya ketaatan ABCD gitu ya, walaupun ketaatan harus dijaga. Tentunya kita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan harus menginginkan pencapaian yang lebih. Nah, kalau ingat sharing saya katakan bahwa saya rindu sekali ketika perayaan Pentakosta kemarin rasanya. Mulai dari situ timbul kerinduan untuk lebih lagi peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus gitu ya. Dan kerinduan itu terus terjaga dan itu yang saya kejar sekarang gitu ya. Bagaimana saya lebih peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus ya. Bukan untuk kemegahan saya, tapi untuk pelayanan itu nomor 2 dan selanjutnya. Tapi yang pertama adalah saya punya kerinduan itu. Saya punya kerinduan itu bisa mendengar suaranya gitu ya. Nah, saya buktikan itu ya. Pas duduk di situ, suara itu berkata nanti akan ada ngomong persis kayak gini tentang cara bicaranya yang memang tidak sesistematis orang yang misalnya lulusan teologi atau doktor katakanlah master atau doktor teologi ya di DTH gitu ya. Yang mungkin orang menulis apa namanya khotbahnya kayak apa. Saya ini berdiri di sini udah siapkan dulu, nggak baca, ngalir aja saya minta dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, persis seperti yang suara itu katakan nanti akan ada ngomong kayak gini. Dan itu setelah saya selesai doa, itu 45 menitan kurang lebih saya baca, betul. Nah, itu sebagai konfirmasi untuk saya lanjutkan, untuk saya yakini apa yang Roh Kudus katakan selanjutnya setelah saya rebahan di ruang doa. Agak biasanya habis satu aktivitas lanjut ke aktivitas lain itu saya suka rebahan 5 menit gitu ya. Nah, Roh Kudus untuk kasih tahu saya untuk lakukan, untuk sampaikan kepada kita bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana betul-betul seperti Brandon katakan itu, kita benar-benar sold out kepada Tuhan. Tingkatkan lagi semuanya.
tingkatkan lagi semuanya. Tingkatkan lagi semuanya, betul-betul 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 mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian spending time, menghabiskan waktu lebih lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Kemudian apa yang saya dapatkan itu terkonfirmasi dengan video terbaru dari Brandon. Saya tonton itu kemarin. Memang biasanya saya ketika mau sampaikan sesuatu, dapatkan rema atau apa, biasanya saya sambil siapkan, saya tunggu dulu konfirmasi dan selalu saya berdoa, Lord, speak to me, what I have to share, apa yang harus di-convey gitu ya. Benar gak ini gitu ya. Nah, sampai pada keyakinan biasanya itu cuma tanda damai sejahtera gitu ya. Saya tonton video Brandon dan mengungkapkan hal yang sama. Nah, nanti video ini saya akan bagikan di kolom deskripsi ya, supaya orang-orang yang tidak berada di grup WA dalam pemuritan juga bisa menyaksikannya supaya mereka juga diberkati gitu ya. Nah, saya tonton, jadi Tuhan itu unik ya. Nanti juga saya akan bagikan orang yang saya tahu ini gak asal. Nah, orang ini juga memperingatkan tentang rapture, tapi dari angle yang berbeda ya. Betul-betul Tuhan pakai setiap orang itu dengan uniqueness-nya masing-masing. Nah, kalau Brandon kan dengan kehidupan doanya yang erat sama Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Terus ada orang yang seperti Bo Polni itu nggak seperti itu, tapi dia ngaku nggak seperti itu, nggak seperti caranya Brandon atau caranya Tuhan berbicara kepada Brandon, tapi lewat pengertian. Akhirnya dia tahu, oh ini begini, begini begitu, begini begitulah gitu ya. Akhirnya tapi confirm. Nah, orang yang nanti juga saya akan perkenalkan itu channelnya, ini lebih pada diberikan pengertian dan hikmat oleh Tuhan untuk membukakan kepada kita tentang keadaan bangsa-bangsa ya, tentang rencana bangsa-bangsa, tapi tetap tujuannya untuk membuat kita mengerti semakin berjaga tentang pengangkatan. Nah, saya pun seperti itu. Selalu di hati bicara. Jadi sebagai konfirmasinya gini, ketika saya dengarkan video Brandon misalnya, itu nggak menjadi sesuatu yang asing bagi saya. Langsung hati saya confirm, oh itu yang saya dapatkan juga gitu ya. Tapi nggak pakai yang Bopolni yang lewat pengertian atau yang Watchman rasanya yang terbaru yang nanti saya perkenalkan itu lewat pemahaman tentang kondisi bangsa-bangsa. Dia selalu ikuti perkembangan berita dunia gitu kan itu ada kaitannya. Kalau Brandon kan dengan suara ketemu dengan Tuhan. Kalau saya itu di hati. Ketika saya dengarkan videonya tadi, saya cicil sih sore malam gitu. Saya bilang bahwa ini yang saya dapatkan, sama apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya habis rekaman itu. Sederhana saja. Ini betul-betul seperti yang Brandon katakan di video terbaru. This is the last calling ya. One last calling. Panggilan terakhir untuk kita bangun. Di dalam penglihatan itu Brandon berkata bahwa ketika Tuhan menunjukkan dia sesuatu, domba-domba itu menggambar domba-domba yang di lembah itu yang menggambarkan orang-orang Kristen, hanya sedikit yang berlari kepada Tuhan Yesus. Kebanyakan itu nggak ngerti bahwa kita sudah di akhir zaman. Nah, itu juga yang saya berkali-kali sampaikan gitu kan ya. Itu juga sama dengan ketika Nuh mempersiapkan bahtera. Orang itu nggak ngeh gitu ya. Saya pikir-pikir gini,
Iya, sederhana saja. Kenapa orang Kristen ketika diberitahu tentang pengangkatan, tentang kedatangan Tuhan, tidak nyambung? Karena penyambungnya itu nggak ada. Apa itu? Dia nggak tahu firman. Kalau dia baca firman setiap hari berulang-ulang, ditambah di gerejanya, ini tambahan ya, karena kita nggak boleh salahkan orang lain. Lebih baik kita salahkan diri sendiri atas ke 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 apa ya, kekurangan kita gitu ya. Dia nggak baca firman. Di gereja juga nggak bicarakan tentang apa yang saya suarakan gitu ya. Akhirnya ketika saya ngomong sama orang, itu nggak nyambung. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilihat, yang digambarkan oleh domba-domba tadi yang sibuk dengan kehidupannya sendiri. Pada akhir zaman ini juga sama. Sekalipun Brandon terus bersuara, saya terus bersuara, kita harus kembali kepada firman ya. Memang di video terakhir juga dikatakan akan ada penuaian terakhir sekali lagi. Dia berkata di video yang lain rasanya, dia bilang bahwa akan ada bahkan kurang lebih 1 miliar lah yang nanti akan dituai untuk Tuhan. Ya. 1 miliar dibanding dengan penduduk dunia sekarang, katakanlah 8 miliar. Itu kan 1:8, itu juga tidak besar. Kembali kepada firman yang tidak pernah bisa diubah. Ya. Bahwa orang yang akan masuk ke dalam kebinasaan itu akan lebih banyak. Termasuk orang, khususnya karena firman ini adalah untuk orang Kristen. Orang Kristen sendiri itu hanya sedikit. Yang tadi saya katakan kurang lebih 1:8 yang akan bersedia dibangunkan. Kebanyakan, termasuk orang nanti yang menonton video ini, dia nggak ngerti atau dia nggak nyambung atau tidak mau peduli dengan peringatan. Sama seperti zaman Nuh, sama seperti zaman Nuh, sama seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Brandon dalam video terbarunya, yang digambarkan dengan domba-domba yang sibuk dengan kehidupan mereka. Demikian juga ketika orang mendengarkan video saya ini, mungkin ada yang berkata, sok tahu loh atau apa gitu ya. Ada orang yang tidak mempedulikan, ada orang yang tidak, hanya sebatas dengar saja. Tetapi saya harus katakan bahwa pesan-pesan yang saya sampaikan ini adalah terkonfirmasi dengan apa yang dibagikan oleh Brandon. Dan saya bagikan ini bukan karena dengar video Brandon, tapi karena saya dapatkan sendiri, Roh Kudus bicara pada saya, terkonfirmasi dari apa yang didapatkannya. Jadi selalu ada konfirmasi. Nah, kok terkonfirmasi bahwa kita sekarang udah di one last calling, panggilan terakhir ya, sekali lagi panggilan terakhir. Kemudian juga terus dia menyebutkan akan ada kebangunan rohani dan itu tidak berlangsung lama. Dan yang saya mau sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah untuk begini, saya sederhanakan gini ya. Saya kasih tahu aja prakteknya langsung dari kehidupan saya. Jadi sekarang ini, selain pengertian bahwa Tuhan sudah akan datang, gitu ya. Kemudian punya kerinduan untuk kebangunan rohani. Terus punya kerinduan pengen lebih lagi mendengarkan suara Roh Kudus. Yang saya kerjakan saat ini adalah lebih lagi dari sebelumnya untuk melakukan persekutuan saya dengan Tuhan. Itu juga yang dipesankan oleh Brandon. Read your Bible. Ya, read the word. Ya, read the word of God, of the Lord. Baca firman, masuk kepada persekutuan, dan kalau Brandon juga sama kayak kita ya. Dia juga bicara tentang ya puasa, ya. Dia berbahasa roh tentunya. Intinya adalah yang saya dulu pernah perkenalkan. Baca firman, ya, berdoa, persekutuan, itu semua perdalam dan perbanyak. Jadi kalau praktek hidup saya adalah di dalam masa-masa penantian ini, nantikan betul-betul dalam praktek Tuhan lebih banyak waktu. Tapi bukan berarti nggak kerja, ya. Itu
Itu namanya anjuran yang salah. Tetap bekerja, yang sekolah tetap belajar, lakukan aktivitas seperti biasanya, tapi manage waktunya untuk lebih banyak di hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Saya lakukan itu. Saya masuk ruang doa, tidak selalu harus berdoa, saya baca firman, saya nikmati, saya renungkan gitu ya. Apa yang Roh Kudus bukakan kepada saya ketika baca firman. Beberapa malam yang lalu juga ketika mau tidur, Roh Kudus juga bicara di dalam hati saya, hati-hati dengan kesibukan. Sekalipun kesibukan itu positif ya. Jadi seperti belajar itu kan saya sangat nikmati. Bertemu dengan orang-orang yang mereka sudah dari kecil berbahasa Inggris, udah guru bahasa Inggris, mereka sudah tinggal di speaking English country yang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi saya termotivasi untuk lebih lagi. Jadi menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi ketika saya dengarkan itu, saya tetap belajar tentunya. Tapi itu hanya kegiatan sambilan. Hari-hari saya ketika bangun pagi cari Tuhan dulu, itu subuh sekali saya ambil saja waktu yang tetap itu jam 2 pagi. Ya kadang-kadang juga mungkin lebih awal atau telat sedikit gitu ya. Saya sudah berketetapan beribadah sama seperti ibadah online gitu. Siang nanti itu harus terjadi. Itu sudah menjadi ketetapan saya dan juga malam hari. Mau seperti apapun keadaan tubuh saya, mau bugar atau enggak, beribadah. Spending hours a day. Beribadah. Kemudian lanjutkan lagi persekutuan pada malam hari. Merenungkan banyak firman, banyak doa, banyak berlutut, banyak bersyafaat untuk orang-orang yang kita kasihi, yang saya layani tentunya untuk kota. Banyak betul-betul dalam posisi menantikan Tuhan. Banyak berbahasa roh. Harus sampai bisa merasakan Tuhan. Dan memang ada yang salah ketika seseorang udah bertahun-tahun tapi kok kayaknya tingkat kerohaniannya gitu-gitu aja. Tetap masih bergumul dengan dosa yang sama, kemudian juga masih belum bisa mengampuni misalnya gitu ya. Itu kan bagaimana mungkin akan menaiki tangga yang lain gitu ya. Harus ada sesuatu yang dikejar. Dan memang sesuatu yang saya katakan sangat rindukan adalah bagaimana saya bisa lebih peka, lebih akrab, make a friend with the Holy Spirit. Itu kan sesuatu yang justru udah, kalau kesaksian saya dari sekolah minggu dulu, saya kan pengen ketemu Tuhan. Ada lagu kemarin yang saya dengarkan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Itu kayak doa, itu seperti kerinduan yang di hati ini ada sekarang kayak gitu. Saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Bawa aku dekat kepadamu. Tema-tema penyembahan yang seperti ini kan sangat membakar hati saya. Ya, seperti yang dulu lagu Saat ku pulang menghadap Bapa, ya memandang wajahmu, memandang keagunganmu, itu kan sesuatu yang ada di dalam hati saya. Memiliki kerinduan, itu yang saya kerjakan sekarang. Kerinduan itu akan mendorong saya untuk lakukan persekutuan jauh lebih daripada yang sebelumnya. Nah, tadi saya katakan, saya berharap, ya inilah cara saya untuk berbagi sharing gitu ya. Lewat praktek itu, ya terutama ibu-ibu gitu ya, bisa lebih memahami apa yang Roh Kudus mau kita lakukan di akhir zaman ini. Cari Tuhan dan kerajaannya lebih dahulu, bahkan lebih sungguh-sungguh. Lebih banyak lagi waktu.
Tadi saya katakan bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak masak, bukan ibu-ibu ya, bukan berarti nggak sekolah. Semuanya harus berjalan dengan baik. Tapi pangkas, bahkan hilangkan alokasi waktu yang tidak perlu. Saya begitu. Habis, kan saya udah bilang habis doa pagi, ya kalau masih mau lanjutkan tidur, ini belum, nanti ya lanjutkan tidur. Habis bangun, di pikiran saya itu apa? Tuhan. Ya kadang berbahasa roh atau ngomong sama Tuhan. Siang pujian penyembahan, wah dengan kegirangan, dengan gairah gitu ya. Kemudian lanjutkan lagi berlutut. Kemudian merenungkan firman. Malam juga seperti itu. Lakukan aktivitas ya seperlunya, belajar seperlunya, balik lagi. Seperti menantikan Tuhan di dalam ruang doa. Itu yang Roh Kudus saya mau sampaikan kepada kita. Roh Kudus juga kuatkan saya. Jangan khawatir untuk sampaikan pesan-pesan yang seperti ini dengan mengatasnamakan misalnya saya dapatkan dari Tuhan Roh Kudus gitu ya. Tuhan bilang, Roh Kudus katakan seperti ini bahwa Tuhan itu carinya bukan nama orang. Selain hatinya tentunya anggur baru. Tuhan cari Brandon bukan orang yang diperhitungkan dibanding deretan nama hamba Tuhan yang udah worldwide gitu ya, udah mendunia. Brandon siapa sih? Tapi Tuhan justru kasih tongkat estafet yang dulu dikerjakan oleh hamba Tuhan yang lain kepada orang-orang biasa, nggak ternama, tapi punya anggur baru. Nah demikian dengan diri saya nggak peduli orang mau bilang apa, siapa sih lo, nggak punya gereja yang besar, nggak punya nama yang besar, I don't care. Saya hanya mau katakan apa yang saya sampaikan dan itu terkonfirmasi apa yang saya dapatkan. Ya, saya hanya mau sampaikan apa yang saya dapatkan dan itu terkonfirmasi dengan orang-orang yang dengarkan suara Tuhan sendiri. Kan tadi saya katakan ada bermacam-macam cara Tuhan untuk berbicara kepada orang. Oh, ini punya kemampuannya itu di sini, punya kepekaannya itu di sini, gitu ya. Semuanya itu dipakai Tuhan dengan berbagai cara. Tuhan hanya lihat dan bukan cuma untuk saya. Semua orang yang mendengarkan video ini, kalau dirimu mempunyai kerinduan yang sama dan selalu menyediakan anggur yang segar di dalam, Tuhan akan pakai di akhir zaman ini. Ya, saya nggak peduli orang mau bilang apa, saya hanya mau tunduk. Brenda juga katakan itu, saya mau tunduk dan melakukan apa yang Roh Kudus suruhkan untuk saya lakukan. Ya, dan apa yang saya lakukan, saya sampaikan itu nggak aneh-aneh. Saya hanya katakan back to your Bible, read the word, baca firman, ya, establish, punya persekutuan pribadi, bangun persekutuan pribadi, lebih banyak lagi, dan percaya penuh kepada Tuhan. Terus saya semakin lakukan itu, semakin rasakan firman itu bicara langsung sama saya. Saya merasakan Tuhan itu ngomong sendiri lewat firman kepada saya. Itu yang terus membuat kita seperti mempelai ya, wanita ya, yang wanita bijaksana yang selalu ada anggur baru di dalam hatinya. Yang selalu terjaga anggur baru. Itu yang membuat kita nggak kaget. Dan saya juga katakan bahwa kita ini ya, jadi Brenda juga dapatkan akan ada namanya satu kali kebangunan rohani, dan itu nggak berlangsung lama. Kemudian juga dan dia katakan bahwa kita akan masuk pada tribulation. Kita akan masuk kepada kesukaran. Ya, saya percaya dan saya rasakan itu. Tuhan itu bicara itu di sini. Kalau saya itu di sini. Dan ketika saya dengarkan itu, oh ya itu yang saya dapatkan. Nah, kita akan masuk pada masa kesukaran. Dan tapi untuk orang yang terus memilih hidup berkenan, hidup benar, trust me bahwa akan ada perbedaan. Itu agenda dunia. Tapi untuk orang benar itu akan berbeda. Saya baca di Mazmur
saya baca di Mazmur ya, di Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi orang benar yang memilih hidup berkenan setiap hari, membangun persekutuan dengan Tuhan, berjuang untuk selalu hidup kudus, kemudian mengasihi Tuhan, itu akan dibuat berbeda, percayalah. Kemudian kemarin kan saya bagi di itu ya, di reel tentang gembala ya. Dia bilang kayak gini lagi. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Coba pikir. Nah, kalau merenungkan firman ya, kita ini dibuat Tuhan. Bahkan ada lagu, kita diciptakan dalam kemuliaannya. Kita ini ada tujuan. Jadi bukan agenda Tuhan nanti ada masanya terus saya buat mereka susah gitu ya, main-mainin mereka, terus sengsara. No. Sepanjang kita di dalam jalan kebenaran, maka janji manis ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya ada seorang gembala, dia manusia saja memperhatikan hewan gembalaannya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia gak gembalakan benar, gak gembalakan dengan benar gitu ya, terus gembalaannya domba-dombanya atau sapi atau apalah itu kurus-kurus gitu ya, gimana sih ini orang gembalakannya nggak benar gitu ya. Nah, Tuhan itu menggembalakannya, menggembalakan kan terkait dengan apa? Seperti Daud ketika dia menggembalakan domba milik ayahnya, dia bahkan bertaruh nyawa dengan singa yang mencoba menerkam dombanya. Jadi ketika Tuhan menggembalakan kita, itu tidak hanya terkait dengan pemberian makan, tapi nyawa kita juga. Betapa kita sangat beruntung. Hanya kita mau melakukan bagian kita. Hidup dalam kebenaran. Semakin saya intens membangun persekutuan dengan Tuhan, semakin saya rasakan keberadaannya. Semakin saya seperti orang yang saya lihat, hidup saya percayakan ya. Semakin yakin dan saya benar-benar berserah. Gak mungkin Tuhan lihatin saya di ruang doa dalam keadaan kesengsaraan. Sepanjang saya hidup berkenan mencari wajahnya. Kalau mau dalam keadaan terjaga dan selalu sadar, miliki persekutuan yang dalam jauh daripada sebelumnya. Brandon juga sampaikan yang sama. Baca firman, doa, bahasa roh, mungkin berpuasa. Itu yang saya lakukan. Kalau saya lihat misalnya kayak saudara-saudara saya gitu yang belum berubah, tapi saya terus berlutut karena yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk orang-orang yang saya kasih adalah doa. Saya berlutut untuk keselamatan mereka. Entah bagaimana, Lord, remember their names. Ingat nama mereka. Keselamatan terjadi atas mereka. Saya terus bertobat untuk mereka. Mendoakan orang-orang yang saya kasih. Perbanyak doa yang tadi, yang seperti yang saya kemarin merindukan kebangunan rohani, terus berdoa. Itu yang harus difokuskan, tapi tanpa mengabaikan kehidupan yang normal. Ya bekerja ya tetap bekerja, kalau mau tidur ya tetap tidur, gitu kan. Tapi sisanya, coba renungkan, apa alokasi waktu yang gak bermanfaat selama ini? Alokasikan untuk benar-benar membuat persekutuan dengan Tuhan. Kemarin, doa malam ya, kayaknya saya pengen beli banner deh. Untuk apa? Ada lagu nyanyi, sebab Tuhan Maha Besar. Nah, saya di sini berputar-putar. Rasanya saya harus beli banner gitu, karena saya mau all out gitu ya. Tuhan suka kalau kita seperti Daud memuji dengan segenap hati, membaca firman-Nya gitu ya. Karena saya mau ciptakan, saya yang harus mengambil keputusan untuk menciptakan kehadiran Tuhan sepanjang masa, tiap-tiap hari.
Itu yang membuat kita itu nggak kaget, dan selalu orang kalau udah seperti ini, ya, saya katakan seperti saat ini, I'm grateful udah bisa dengerin suara Roh Kudus, dan lebih lagi nanti. Jadi nanti kalau dia datang, saya nggak kaget karena dia nggak seperti kedatangannya itu nggak seperti pencuri bagi saya, karena saya kan bergaul sama dia. Nah, itu yang Roh Kudus saya udah gambarkan dari praktek ya. Itu yang kita mau kerjakan. Kalau mau, dan kalau mau sungguh-sungguh berjaga, dan jangan lagi sengaja untuk mengeraskan hati, ya. Saya ulang lagi apa yang dipesankan oleh Brandon, ya, bahwa kita ini akan masuk pada kesukaran. Tapi jangan khawatir, akan selalu ada perbedaan untuk orang benar. Tuhan tidak akan pernah ingkari janjinya, walaupun dalam ketika dia melakukan agendanya untuk dunia, itu untuk dunia. Tapi orang-orangnya dia akan di-spare, dia akan diselamatkan. Masuk kesukaran, nanti saya bagikan orang yang berbeda itu bagaimana agenda-agenda negara-negara ingin mengepung Israel untuk menggenapi kitab Yehezkel. Akan ada kebangunan rohani, dan sekarang udah waktunya betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini benar-benar waktu yang terakhir, ya. Jadi kalau lagi-lagi saya bilang, siapa sih lo, nggak terkenal nama lo, subscribernya juga berapa, segala macam. I don't care. Saya hanya mau sampaikan, Roh Kudus kuatkan aku. Kan nggak cari nama. Selain tentunya hati adalah, dia lihat ada anggur yang segar. Tuhan mau pakai setiap kita. Kita bisa lihat bahkan mungkin di Indonesia sendiri gitu ya. Ada oknum-oknum yang memang yang udah punya nama, tidak semua sekarang dalam berkomitmen untuk menjaga anggur yang segar itu. Ya, kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan bagikan mereka. Dan Tuhan, itu yang saya katakan, Tuhan mau itu tetap terjaga. Dan saya mau berjalan dengan Roh Kudus. Saya menunggu dia, dan saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya bilang apapun. Dan saya mau melewati setiap menit ya, setiap menit lah ya, terlalu singkat kalau bilangnya setiap detik gitu ya, dengan kesadaran bahwa saya ini berpikir, berkata-kata, melakukan semuanya seturut dengan firman Tuhan. Lakukan itu. Kita udah akan memasuki masa kesukaran, ya. Ini bolak-balik lagi nih. Berharap ibu itu gak jengkel lagi kalau dia nonton ya. Seorang ibu dari rasanya, dari namanya, gak jengkel lagi setelah kalau dia masih nonton ini gitu ya. Karena memang saya harus tegaskan gitu ya. Seperti yang Brandon katakan, kita ini Yesus sudah mau datang, sekali lagi penuaian besar, dan itu nggak berlangsung lama, dan kita ini perlu memperdalam hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, kemarin kan dikatakan sama ibu itu, kan kemarin itu kan salah satu video yang terlama saya kayaknya, 1 jam 10 menit gitu ya. Mungkin saja ibu ini cuma penasaran apa sih isinya. Nah, nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat apa-apa. Ntar saya ke situ lagi, saya balik dulu. Jadi nanti sebelum lupa gitu ya, ini saya benar-benar ngalir nih kalau ngomong. Nah, dia kan bilang bahwa kita akan masuk masa kesukaran. Sekali lagi saya bagikan apa yang dulu pernah saya bagikan. Kita ini tidak akan balik lagi misalnya setelah nanti pemulihan ekonomi gitu ya, balik lagi kayak dulu zaman-zaman 10 tahun lagi, enggak. Karena agendanya terus berjalan, akan ada kebangunan rohani, Yesus sudah mau datang, bahkan kita akan mau masuk pada kesukaran gitu ya. Jadi saya mau katakan, benar-benar pastikan bahwa memang kan hidup di dunia ini kan seperti uap dan sementara. Berikan pengertian pada dirimu sendiri, supaya tidak mengejar dunia ini terlalu. Maksud saya adalah sampai mengorbankan persekutuan dengan Tuhan.
Kembali ke Ibu lagi ya. Nah, itu dia tonton video saya kan 1 jam 10 menit. Mungkin dari judulnya udah penasaran apa sih gitu ya. Ternyata nggak dapat apa-apa. Wah, udah wasting time sampai 1 jam lebih nggak dapat apa-apa. Dia marah dia. Dia bilang, Anda ngomongnya itu diulang-ulang. Padahal itu kan penegasan. Buat saya bingung gitu ya. Ya, yang kayak gini-gini nih, saya nggak hakimin ya. Kalau dia orang Kristen, ada yang nggak beres dalam hatinya. Firman Tuhan berkata bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah akan melihat Tuhan. Ya kalau kayak gini kok, entah nggak mesti dia, kita. Kalau nggak terjaga hatinya, bagaimana kita akan melihat Tuhan, gitu ya. Saya khawatir orang ini tersinggung. Apakah tersinggung dia merupakan bagian dari orang yang nggak baca Alkitab, atau mungkin salah satu itu bunyi itu kayak kedengarannya. Jadi di sebelah itu tuh, ya saya bilang perumahan itu deket sini nih 100 meter lagi uruk-uruk tanahnya, jadi bunyi-bunyi itu rada berisik. Ya, apakah dia tersinggung karena nggak baca firman juga, atau memang dia tersinggung oleh perkataan saya yang lain untuk topik lain, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah kembali, tidak akan lebih banyak orang Kristen yang selamat. Nah, kalau ada orang yang bilang, sok tahu loh, balik dong pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bisa diubah lagi. Yesus sudah bilang, akan lebih banyak orang yang melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas. Itu menggambarkan nggak mau bayar harga untuk baca kitab setiap hari, nggak mau harus berdoa, lebih enak tidur, nggak mau tinggalkan dosa, enak gitu ya. Bagi daging, nah yang kayak gini-gini nanti akan menyesal. Dan saya berdoa ya, supaya kita yang mendengarkan ini adalah kelompok yang sedikit. Mengikuti pesan Tuhan yang disampaikan oleh Brandon. Ya, nanti saya buatkan di deskripsi yang juga pesannya sama. Waktunya kita all out. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak waktu. Saya udah kemarin bilang, lebih baik banyak waktu berdiam diri di hadirat Tuhan. Curhat, bersyafaat, memuji Tuhan, daripada menghabiskan banyak waktu untuk tontonan yang cuma sensasi. Lakukan itu. Sampai betul-betul yakin bahwa saya ini punya persekutuan yang baik loh dengan Tuhan. Saya mendengarkan Roh Kudus bicara pada saya loh. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Itu seperti keyakinan untuk kita benar-benar tahu siapa diri kita ini di dalam Tuhan. Ya, lakukan itu. Baca Alkitab. Nanti seberapa orang yang dengerin video saya ini yang cuma tergoda oleh judul, kemudian habis dengerin setelah dengerin video terus nggak lakukan apa-apa. Saya mau katakan pada saudara hanya membuang-buang waktu dan akan menjadi sangat menyesal kalau habis dengarkan video ini kemudian tidak berkomitmen. Oke, saya mau baca Alkitab sekarang, saya mau mulai berdoa sekarang, saya mau tinggalkan dosa pelan-pelan, saya mau cari Tuhan. Nah, itu yang saya katakan itu orang lebih banyak suka pilih pintu yang lebar dan jalan yang luas. Itu kan perumpamaan memberikan pengertian yang menggambarkan sikap hidup yang gak mau bayar harga, gak mau capek-capek lah, ngapain sih puasa? Lebih enak makan kan? Ngapain harus baca Alkitab? Ngapain harus berdoa? Doain orang lagi. Ya, tapi biarlah kita yang ada di kelompok kecil, entah yang sudah bergabung di grup WA maupun di luar sana, karena nggak tentu mesti harus di WA gitu ya, bergabung sama kita. Tapi berharap mereka bisa bergabung. Lakukan ini. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih all out. Lebih banyak habiskan waktu ngobrol sama Tuhan, memuji Tuhan. Itu udah ketetapan bagi saya, itu berjam-jam lagi. Berjam memuji Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan. Dan saya selalu rasakan hadirat Tuhan. Dan saya mau persembahkan yang terbaik. Betul-betul saya seperti tampil di hadapan Tuhan gitu. Makanya saya bilang saya pengen beli banner nanti saya sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Saya berteriak-teriak. Bahkan kayaknya saya lebih heboh dari
Perutnya sakit ketawa ya. Saya mau memuji dia, nari dengan pengertian, karena kan firman Tuhan juga katakan namanya itu bukan cuma besar tapi dahsyat. Namanya itu dahsyat, berkuasa gitu ya. Kemarin ketika baca di ini, yang nikmatin sharing saya sih kalau mau ngulang-ngulang atau panjang juga pasti nikmatin kan ya. Ketika dia cerita, ada situ gambar tentang galaksi Andromeda ya. Yang saya tahu kita itu tinggal di galaksi Bima Sakti gitu ya. Betapa banyak galaksi, bahkan para astronot juga belum menemukan luasnya angkasa ini. Dan saya ini kan coba debu. Kalau dilihat dari kejauhan sana juga bumi saja kayak debu, apalagi saya. Aduh, siapa saja ya kok bisa dilayakkan ya untuk memuji Tuhan. Jadi karena merasa diri ini adalah, bukan berarti memandang rendah ya, tapi maksudnya kita harus sadar bahwa kita ini adalah cuma karena kasih karunia, maka lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Saya sangat menikmati setiap pujian dan saya katakan itu langsung seperti kepada Tuhan langsung. Bawa ku dekat padamu. Saya doakan dan saya harapkan itu. Orang-orang siapapun dia yang selalu menjaga persekutuannya dengan Tuhan, anggur baru di dalam dirinya. Yang saya percaya mereka akan peka. Saya peka, saya tahu Tuhan akan datang. Saya tahu, saya bisa rasa kita akan mau masuk kesukaran. Saya percaya banget yang namanya kebangunan rohani karena Tuhan mau samakan mereka sekali lagi, apalagi mereka pernah dulu bersungguh-sungguh sama Tuhan tapi nggak setia, nggak sanggup mempertahankan apinya ketika masalah datang. Tuhan berbelas kasih pada mereka. Saya percaya itu. Saya tahu itu kan terbangun ketika terjadi ketika ada pergaulan yang konsisten, intens dengan Tuhan kan. Nah, demikian juga kita. Ya, kita yang baca firman, yang bangun persekutuan dengan Tuhan, ya pasti nangkap di dalam rohnya apa yang saya sampaikan. Dan lagi-lagi saya katakan, saya mulai dari awal tadi biar panjang nanti kalau ibu tuh nonton. biar dia panas lagi. Ya, jadi saya udah mulai tadi dengan hal yang simple. Saya udah duduk di sini, Roh Kudus bilang, nanti akan ada komentar kayak gini. Ingat, Saul itu juga pemalu, tapi dipakai oleh Tuhan. Kemudian, walaupun akhirnya dia memberontak kan, tapi maksudnya Tuhan itu memilih justru orang-orang yang biasa. Kemudian Musa yang setia, dia juga walaupun lakukan kesalahan gitu ya, juga nggak pintar bicara. 45 menit setelah saya keluar dari ruang 2, ketemu apa yang Roh Kudus bilang. Nah ini juga ketika ketika bareng-bareng yang saya sampaikan ini dari Roh Kudus. Salah satu cara untuk mengecek ini pesan Roh Kudus apa enggak, gampang. Saya kasih tahu, bertentangan enggak dengan firman Tuhan? Aneh enggak? Apakah saya suruh kita bersemedi gitu ya, kemudian tinggalin kerja, jual semuanya? Enggak kan? Semuanya harus berlangsung dengan baik. Tapi mulai perbaiki, establish your personal fellowship. Dirikan, bangun persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Udah nggak lagi waktunya namanya kompromi-kompromi. Segala sesuatu mesti tanya Tuhan dan pikir ini baik, bukan cuma baik, benar apa enggak ya. Dan jangan lalui hari-hari tanpa persekutuan dengan Tuhan. Gitu ya. Nah ini saja yang mau saya sampaikan untuk kita. Dan saya rindu berdoa, Bapakku berdoa supaya pesan Roh Kudus yang disampaikan lewat video ini diurapi, diteguhkan. Saya rindu supaya setiap orang yang mendengarkannya punya hati untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus yang tidak aneh, yang tentunya seturut dengan firman-Mu. Saya rindu lewat video ini lebih banyak orang yang berjaga dan bahkan mereka ya Tuhan dipakai menjadi alat kemuliaan untuk keselamatan jiwa-jiwa di tempat dimanapun mereka berada. Aku mengucap syukur karena Engkau lah yang setia, Engkau yang akan mengerjakan, melanjutkan pemberitaan kebenaran yang saya sampaikan melalui sharing sederhana. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus
Aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ini saja yang saya mau sampaikan. Lagi-lagi saya katakan, jika ada di antara Anda merasa di gereja juga, jangan-jangan nggak ke gereja. Di gereja juga cuman tamu, pulang, pergi, gak baca kitab. Perlu komunitas. Di zaman sekarang ada media sosial yang bahkan cuma mempersatukan kita di grup WA gitu ya. Kemarin juga kan saya udah cerita, bisa ya kita lakukan sesuatu dengan belajar di grup WA gitu ya. Bergabung bersama dengan kami. Perlu komunitas ya. Saya bersyukur bukan cuma saya, ada orang-orang yang udah diubahkan di grup ini juga, di komunitas ini dan pelayanan ini, yang juga punya hati untuk mendoakan setiap orang. Kemarin ada salah seorang sahabat yang sedang down dan berusaha untuk bangkit gitu ya. Pas doa siang kemarin, saya memang doakan orang-orang yang saya layani. Jadi bukan cuma pintar ngomong gitu ya. Saya doakan mereka secara umum semuanya itu tiap-tiap hari, dan ada ambil satu-satu untuk didoa syafaatkan gitu ya. Dan itu pasti ada gilirannya dan juga sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi Anda perlu bergabung di komunitas ya. Ada kekuatan doa. Kalau ada orang yang menopang Anda, bahkan mendoakan, kita kan doakan juga keselamatan orang-orang itu. Karena kita nggak bisa jangkau secara umum, tapi kalau udah bergabung sama kita, lebih kenal, lebih dekat, kita bisa doakan sungguh-sungguh. Bergabunglah dengan kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Tentunya baca firman, berkomitmen untuk itu, berkomitmen untuk berdoa gitu ya. Supaya kita menjadi orang yang siap untuk ketemu dengan Tuhan. Semakin hari sudah semakin harus punya hati yang siap dan tidak ada penuduhan untuk kita ketemu dengan Tuhan kita. Dan saya percaya apa yang didapatkan karena saya rasakan di dalam hati saya untuk memberikan suara itu, memberikan pengertian bahwa Tuhan udah mau datang. Sekali lagi kesempatan untuk bangunan rohani dan masa kesukaran pun saya percaya. Kita nggak balik lagi ke dulu, misalnya 30-40 tahun lagi. No. Kita sekarang mau menyelesaikan agenda Tuhan. Dan ini adalah masa-masa yang urgent. So please read your Bible. Baca Alkitabnya. Mulailah belajar berdoa. Mulailah bangun saat teduh di dalam keluarga. Karena itu akan membuat perbedaan dan juga mendatangkan perkenanan Tuhan, penjagaan Tuhan, kepekaan terhadap Tuhan dan lain-lain. Ya, selamat terus bersemangat par untuk kita yang di grup. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.